Assalamualaikum, hai teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan membedah kasus mengenai cognitive decision making dalam perkembangan remaja, yaitu mengatasi remaja putus sekolah karena malas. Kasus remaja putus sekolah karena malas erat kaitannya dengan hal pengambilan keputusan di materi perkembangan kognitif remaja. Remaja yang putus sekolah karena malas disebabkan oleh tidak berpikir secara rasional ketika pengambilan keputusan. Ada beberapa kasus remaja putus sekolah yang kita bedah. Yang pertama, kasus sejumlah remaja siswi di Lombok yang putus sekolah karena malas dan mereka menikah muda. Yang kedua, kasus remaja perempuan yang berusia 15 tahun putus sekolah karena malas dan menikah muda. Yang ketiga, kasus seorang selebriti TikTok yang bernama Cimoy putus sekolah karena malas dan mengikuti temannya yang putus sekolah. Lalu yang terakhir, kasus remaja putus sekolah di Bangli karena malas dan bosan. Dari kasus-kasus yang tadi, kita mengetahui bahwa pada usia remaja banyak sekali kekeliruan dalam pengambilan keputusan karena mereka masih pemula dalam berbagai jenis pengalaman. Mereka juga banyak menghadapi situasi kompleks dan mereka belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk memprediksikan hasil-hasil apa yang mungkin muncul. Ketika remaja membuat keputusan untuk tidak melanjutkan pendidikannya atau putus sekolah, akan adanya milestone yang tidak terpenuhi, yaitu kecepatan berpikir dan kemampuan mengolah tidak akan semakin baik. Yang kedua, sulit untuk memiliki pemikiran proporsional. Yang ketiga, kemampuan metakognisi tidak terasah. Lalu yang terakhir, kesulitan mengambil keputusan sehari-hari. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi remaja putus sekolah. Yang pertama, faktor internal, yaitu besarnya rasa malas dalam diri anak remaja, bosan dalam melakukan pembelajaran, adanya keinginan lain yang mengharuskan putus sekolah, contohnya seperti ingin menikah muda. Kedua, faktor eksternal, di mana ia tidak memiliki dukungan dan dorongan dari orang tua untuk semangat belajar. Lalu, faktor lingkungan seperti teman yang mendukung untuk putus sekolah. Yang terakhir, tidak memiliki dukungan sosial dari teman dan guru di sekolahnya. Selanjutnya, putus sekolah akan memiliki dampak jangka pendek dan panjang yang akan dirasakan oleh remaja. Dampak jangka pendek berupa muncul rasa minder. Remaja akan menjadi pemalas dan tidak mampu mengasah potensi dirinya. Mereka akan mengurungkan diri dari segala aspek mengenai pendidikan. Lalu merasa self-esteem atau menganggap dirinya rendah dalam bidang akademik dan juga olokan dari teman sekelas ataupun lingkungan. Dampak jangka panjang yang berupa remaja memiliki tingkat pekerjaan yang jauh lebih rendah daripada lulusan SMA. Pandangan seseorang terhadap anak yang putus sekolah akan buruk, sulit menemukan pekerjaan, dan memiliki gaji yang kecil. Nah, sekarang kita akan memberikan cara mengatasi remaja supaya tidak putus sekolah karena malas. Cara pertama yaitu harus adanya penanganan dari orang tua, seperti membimbing anak untuk dapat mengambil keputusan yang lebih baik, memberikan dukungan dan motivasi secara moral dan material, memberikan perhatian yang lebih, serta orang tua harus ikut terlibat dalam pendidikan anaknya. Cara kedua yaitu harus adanya penanganan dari guru, seperti memberikan dukungan akademik dan sosial, pengajaran dan bimbingan tambahan yang menawarkan perhatian yang bersifat pribadi, mengarahkan siswa kepada minat dan bakat di sekolah, yang terakhir melakukan home visit untuk siswa-siswa yang bermasalah. Cara ketiga yaitu harus adanya penanganan dari lingkungan atau teman-temannya, seperti adanya penyuluhan mengenai pentingnya pendidikan, merangkul anak remaja yang putus sekolah dengan memberikan pelatihan-pelatihan serta pembinaan akan pentingnya pendidikan, lalu memberikan motivasi dan merangkul teman yang putus sekolah. Nah, akhirnya bedah kasus remaja putus sekolah karena malas ini dan cara mengatasi hal tersebut sudah kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan hal baik ini kepada remaja yang putus sekolah di sekeliling kita ya. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.